Di dalam Yohanes 7 ayat 7 ditanyakan, dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Nah, yang menjadi pertanyaan dari jemaat yang nanya pada saya adalah, mau bertanya, nas ini dikatakan Yesus bersaksi tentang dia. Nah, dia itu siapa? Dia itu Allah atau siapa? Begitu. Yang kedua, terus kenapa katanya pekerjaannya jahat? Maksudnya bagaimana? Nah, memang kalau misalkan kita hanya melihat satu versi dari Alkitab, mungkin bisa saja membingungkan ya, maksudnya dia itu siapa gitu ya. Tetapi kalau dari sini sebenarnya sudah saya melihat dari kata-kata yang pertama itu dunia. Tapi saya coba buka dari versi yang lain, itu versi Alkitab terbuka, di Yohanes 7 ayat 7. Itu bagaimana? Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi dunia membenci aku karena aku memberi kesaksian tentang dunia bahwa perbuatan-perbuatannya adalah jahat. Jadi dia di situ adalah ya dunia. Ya, kenapa dunia? Dunia sering diidentikan dengan dosa, Bapak Ibu. Ya, dunia juga sering diidentikan dengan sebuah sifat dunia atau duniawi. Mengapa dunia membenci Tuhan Yesus? Ya, mengapa kita yang percaya pada Yesus juga dibenci dunia? Ya, maksudnya bagaimana? Karena ajaran dunia dengan ajaran kerajaan Allah, ya, kerajaan dunia dan kerajaan surga sangat bertolak belakang, ya. Yesus mengajarkan kebenaran, sedangkan dunia mengajarkan sesuatu hal yang bersifat kepada pemuasan diri, pada suatu kepuasan yang fana dan sebagainya gitu ya. Jadi karena bertolak belakang, otomatis dunia itu membenci Yesus dan ajarannya gitu ya, ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 18-19, ini ada kaitannya juga. Dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku. Ya, artinya kita ini yang percaya pada Tuhan menjadi milik Tuhan. Ya, kalau kita belum percaya Tuhan, berarti kita milik dunia ini, gitu ya. Kontras menjelaskan perbedaan yang begitu mencolok begitu ya. Ketika kita ikut Tuhan, ya bisa saja terjadi dalam perjalanan kerohanian kita mengalami yang namanya penolakan, lalu penganiayaan, cemoohan dan sebagainya gitu. Kenapa? Hal itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus katakan karena dunia membenci kamu. Kenapa? Karena dunia itu terlebih dahulu membenci Tuhan Yesus begitu ya. Nah, dunia itu di sini juga dapat ditujukan kepada kalangan Yahudi pada saat itu ya konteksnya, yang membenci Tuhan Yesus dan Romawi yang kelak menyalibkan Tuhan Yesus dan menganiaya murid-muridnya begitu ya. Nah, kekristenan pada saat itu menjadi komunitas yang sangat unik dan sangat berbeda sehingga perbedaan itu karena kebenaran sebenarnya sehingga jemaat mula-mula mengalami penganiayaan, mengalami dibenci dan sebagainya. Orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus juga membenci mereka karena apa? Karena kemapanan yang mereka dapatkan harus ditinggalkan gara-gara popularitas Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan surga, yaitu kebenaran itu sendiri. Gitu ya. Sehingga kata dunia di situ juga bisa diartikan sebagai orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus dan orang Romawi. Lalu pertanyaan kedua, Markus pasal 3 ayat 21 gitu ya. Mengapa kaum keluarganya mengira dia tidak waras ya? Nah, kita baca ayatnya. Markus 3:20, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa kaum keluarganya mengatakan kalau Yesus itu tidak waras lagi? Mungkin itu maksud pertanyaannya ya. Ada beberapa tafsiran tentang hal ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, kepedulian yang dilakukan oleh keluarganya merupakan kepedulian yang tidak masuk akal, lebih berupa celaan daripada rasa hormat kepadanya, gitu ya. Tafsiran kedua yaitu apa yang dilakukan kaum keluarganya itu merupakan sebagai rasa peduli yang mempunyai maksud baik, menunjuk pada kata dasar yang tadi itu XT yang menjadi lemah, ya. Jadi bukan tidak waras tapi menjadi lemah gitu diterjemahkan. Nah, kita coba lihat pertama. Ada yang mengatakan kalau keluarganya itu berprasangka sendiri, atau bisa juga diberitahu oleh orang lain, dan mereka mempercayai kata-kata orang lain tersebut bahwa Tuhan Yesus terganggu pikirannya, gitu ya. Mungkin orang membenci Tuhan Yesus melihat pengajarannya kok aneh, kok tidak pada umumnya begitu.
kok berbeda, sehingga banyak orang memikir Tuhan Yesus terganggu pikirannya, gitu ya. Lalu pandangan orang bahwa Yesus tidak waras atau sudah gila merupakan hal yang sering ditujukan pada nabi-nabi juga pada Perjanjian Lama pada saat mereka menyampaikan pesan Tuhan. Kita bisa nanti pribadi bisa melihat di 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 11. Nabi-nabi Perjanjian Lama juga ketika menyampaikan pesan, kan Nabi menyampaikan pesan daripada Tuhan ya, sering disebut orang itu sudah gila begitu ya. Bahkan Nabi Yeremia juga tidak ada yang mendengarkan perkataannya sampai setiap kali bernubuat dan sebagainya. Jadi bisa dibilang nabi yang menyendiri gitu ya, terus yang kesepian gitu, karena mungkin juga dianggap gila begitu. Jadi Yesus mungkin bagi pandangan orang pada waktu itu dianggap juga sebagai orang yang gila karena perkataannya dan ajaran itu berbeda dengan para guru pada umumnya pada waktu itu begitu ya. Itu yang pertama. Jadi kesimpulan pertama yang tadi itu tafsiran itu, keluarganya menelan mentah-mentah perkataan orang yang melihat Tuhan Yesus. Jadi keluarganya mendengar dari orang lain kalau Yesus itu udah pikirannya udah kemana-mana, nggak jelas kayak gitu ya. Jadi keluarganya belum benar-benar mengerti maksud pada pengajaran Tuhan Yesus. Karena kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu mengajarkan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya tentang cara dia mengajar maupun materi yang Yesus ajarkan. Ya. Lalu tafsiran yang kedua, Yesus tidak sempat makan karena begitu banyak orang datang kepadanya. Dan karena itu ia menjadi tidak kuat, ya seperti kata tadi, karena banyak orang datang pada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus itu bahkan untuk makan saja tidak ada, sehingga badannya lemas dan sebagainya, ya. Dan para murid-muridnya juga begitu ya. Sehingga kemudian banyak orang itu membuat Yesus terkuras kelelahan karena ia berbicara terus-menerus tanpa berhenti mengajar dan menyembuhkan melalui mujizat-mujizat yang dia lakukan. Karena itu, pikir keluarganya mencari-cari alasan agar Yesus dapat istirahat sedikit waktu untuk bernafas dari kerumunan banyak orang. Ya, ini ada 2 tafsiran ini ya. Bisa salah satunya bisa kita pegang gitu ya. Kalau saya sih mungkin lebih setuju yang kedua ya. Yesus memang tidak ada waktu untuk beristirahat sehingga terlihat lelah gitu ya, lelah dan sebagainya, sehingga keluarga mencari alasan agar Tuhan Yesus bisa keluar daripada kerumunan begitu. Tapi yang pertama juga bisa masuk logika begitu ya. Lalu Markus 4 ayat 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Ya, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Apa maknanya? Rahasia apakah dan yang manakah itu yang dimaksudkan di sini? Oke. Ayat ini, Bapak Ibu, memberikan arti bahwa tidak ada kekayaan, karunia, dan anugerah yang dirancang untuk disimpan begitu saja. Semuanya disediakan untuk dibagi-bagikan. Ya. Demikian pula dengan Injil. Injil tidak dirahasiakan kepada para rasul atau murid-muridnya untuk disembunyikan, bukan. Tetapi Injil itu sebaliknya harus dibawa keluar dan disebarkan ke seluruh dunia. Itu maksudnya. Tetapi Injil yang dimaksud sini adalah kabar baik yang tentang keselamatan. Ada waktunya, Yesus terkadang suruh jangan beritakan kan seperti pengajian sebelumnya. Karena ada waktunya Injil itu akan diberitakan. Setelah waktunya genap, maka Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung bumi dikatakan gitu. Sampai saat ini juga. Nah, itu yang dimaksudkan di ayatnya sini ya. Murid-murid diajar agar kelak mereka bisa mengajar. Berkat yang diberikan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus ditujukan untuk mendatangkan manfaat bagi semua orang, bukan hanya bagi diri mereka sendiri. Ya, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang perumpamaan penabur dan terang. Kalau Bapak Ibu, ya ayat sebelumnya itu ada bicara tentang penabur, menabur di tanah yang subur. Lalu terang itu jangan disimpan di bawah, tapi di atas biar menerangi seluruh tempat begitu ya. Artinya Injil itu jangan disembunyikan untuk kepentingan diri sendiri, tapi harus diberitakan begitu ya. Pertanyaan yang keempat, Markus 4 ayat 24 sampai 25. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini juga mungkin menjadi kebingungan. Pertanyaan, maksudnya perkataan di ayat ini itu apa? Begitu ya. Hal ini Bapak Ibu menyangkut kepada mereka yang mendengar berita Injil, ya, agar mereka memperhatikan apa yang mereka dengar dan menggunakannya dengan baik-baik. Karena
kebahagiaan atau kesusahan mereka bergantung pada apa yang mereka dengarkan itu. Kalimat camkanlah apa yang kamu dengar. Dapat juga diartikan pikirkanlah baik-baik apa yang kamu dengar. Apa yang kita dengar tidak akan membawa kebaikan apapun bila kita tidak merenungkannya dengan baik-baik gitu ya. Firman Tuhan kita dengar, kalau kita respon dengan menurut akal pikiran kita semata saja tanpa ada iman di dalamnya, kita juga akan menjadikan itu mungkin bersunung untuk diri kita gitu ya. Karena ketidakpahaman kita. Ayat ini juga dapat dijelaskan dengan arti talenta yang Tuhan berikan ya. Jadi ada konsep talenta juga di dalam konsep ayat yang tadi. Bila kita mengembangkan berbagai talenta yang dipercayakan pada kita, itu berarti kita melipat gandakan talenta kita itu. Ya, para murid menyampaikan apa yang mereka terima dari Tuhan kepada jemaat, mereka akan dituntut lebih jauh lagi kepada rahasia Tuhan. Karunia dan anugerah akan berlipat ganda bila digunakan, dan Allah berjanji untuk memberi tangan orang yang rajin. Ya, Bapak Ibu ingat kisah perumpamaan tentang talenta ya, 5 talenta, 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang satu berpikir karena Tuhannya itu jahat dan sebagainya, sehingga memutuskan untuk menyembunyikan talenta satu itu. Justru yang satu itu diambil daripada Tuhan. Itu ya ada hubungannya dengan di Matius juga. Gitu ya. Di dalam kitab Keluaran ada tertulis suatu pasal kalau Allah akan menghukum bangsa Israel karena telah menyembah berhala. Lalu ketika Musa memohon jangan untuk dihukum, lalu dituliskan bahwa Allah menyesal. Ya, memangnya Allah bisa menyesal? Saya tadi pikir waktu ditanya sini, ini kisah yang mana ya? Harus saya cari-cari. Nah, kemungkinan yang dimaksudkan ada Keluaran pasal 32, Bapak Ibu. Tentang anak lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel. Ya, di dalam Keluaran pasal 32 ayat 9-14. Jadi kisahnya bangsa Israel menunggu Musa, lalu sambil menunggu mereka pikir membuat sebuah pengganti Allah gitu. Ya, anak lembu emas ini dan disembah. Lalu Harun menyetujuinya dan dibuatnya begitu ya. Tapi Tuhan mengetahui apa yang dilakukan Abah saya salah, gitu ya. Nah, di ayat yang 11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Lalu di ayat yang 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Jadi ketika Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk membuat anak lembu emas, Tuhan sudah merencanakan untuk menghukum bangsa Israel atau menghilangkan mereka semua begitu ya. Tetapi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel itu berkata pada Tuhan dan menjelaskan gitu. Ayat 14, menyesalah Tuhan. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan juga ya, jadi kebingungan. Kok Tuhan menyesal berpikir untuk membunuh bangsa Israel begitu, menghabiskan? Kenapa gitu ya? Nah, Bapak Ibu, pada kisah sebelumnya diceritakan bahwa Israel telah melanggar perjanjian yang mereka ikat dengan Tuhan dengan membuat berhala, ya, patung anak lembu emas. Lembu emas ini sebenarnya dari mana mereka bisa berpikir demikian? Ini sebenarnya salah satu dewa di Mesir, ya. Jadi artinya mereka keluar dari Mesir masih ada kebiasaan hidup di Mesir, dibawa-bawa keluar begitu ya. Nah, ada yang bilang lembu emas ini salah satu dewa di Mesir begitu ya. Ayat 1-6. Tuhan mengetahui perbuatan mereka dan ingin memusnahkan bangsa. Namun Musa tampil dan berusaha mengubah pikiran Tuhan. Ya, ini tanda kutip ya, berusaha mengubah pikiran Tuhan. Setelah Musa berhasil melunakkan hati Tuhan, kalau di bahasa Indonesia kita melunakkan hati Tuhan, sehingga membatalkan niat pemusnahannya, Musa turun dari gunung dan kedua belah batu di tangannya. Mungkin bukan melunakkan hati Tuhan ini tidak jadi pertanyaan, tapi sudah mempersiapkan ya, jangan-jangan ini bakal ditanyakan. Kok Tuhan dilunakkan hatinya? Ya, kalau saya tadi lihat di dalam bahasa Inggris melunakkan hati Tuhan, itu artinya adalah Musa memohon kepada Tuhan. Ya, terjemahan bahasa Inggrisnya itu Musa itu memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni gitu ya. Ini salah satu tindakan kepemimpinan dari Musa yang kita patut pelajari ya. Berani mengambil kesalahan daripada orang yang dipimpinnya gitu ya. Musa memohon kepada Tuhan, tapi kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia Alkitab kita berusaha untuk melunakkan hati Tuhan gitu ya. Jadi ini dari tanda kutip kalau Bapak Ibu mau baca kembali.
Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan menyesal, itu sebenarnya. Nah, lalu saya coba melihat, apakah Tuhan benar-benar menyesal? Saya lihat dari Alkitab yang lain, terutama dari Maleakhi 3:6, Allah menyatakan bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Tuhan tidak berubah. Kalau menyesal berarti ada perubahan. Nah, ya, coba lagi ayat yang lain. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dari setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan. Tuhan itu sudah tahu dan berdaulat atas dirinya sendiri. Bilangan 23:19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya, ini jelas. Allah itu bukan manusia, artinya manusia yang bisa menyesal. Lalu maksudnya menyesal di sini kena apa begitu? Allah tidak mengubah pikirannya, Bapak Ibu. Ayat-ayat ini menegaskan Allah tidak berubah dan tidak dapat diubah, ayat-ayat yang tadi itu ya. Keluaran 32:14 ya menyatakan bahwa dalam bahasa aslinya kata menyesal diterjemahkan dari ungkapan bahasa Ibrani yang berarti berbelas kasihan. Ya. Allah berbelas kasihan pada bangsa Israel. Allah itu kasih, Allah itu mengasihi walaupun manusia jatuh dalam dosa. Dari awal manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan bagi manusia. Kalau Allah menyesal dari awal, sudah membinasakan Adam dan Hawa, bukan? Ya, berarti di sini bukan menyesal dalam artian, aduh saya udah salah katakan, bukan begitu ya. Tapi menyesal itu bisa dalam artian berbelas kasihan, karena dosa yang manusia itu menghasilkan dosa. Dosa menghasilkan keturunan yang berdosa, terus begitu ya. Dan artinya di sini Tuhan itu sabar, panjang sabar, begitu ya. Ayat-ayat Alkitab menggambarkan Allah sepertinya mengubah pikirannya, sebenarnya hanya melakukan upaya manusia untuk memahami tindakan Allah. Allah yang tadinya mau melakukan sesuatu, namun sebenarnya malah terpotret melakukan sesuatu yang lain. Jadi bahasa menyesal ini adalah bahasa bagaimana si penulis Alkitab, penulis kitab, misalkan Keluaran itu, mencoba menggambarkan bagaimana tindakan Allah, gitu ya. Karena keterbatasan manusia untuk menjelaskan. Nah, di dalam Alkitab juga ada gaya bahasa yang namanya anthropomorphism atau anthropomorphisme gitu ya. Agak susah, agak belibet gitu ya bacanya. Atau bisa juga disebut bahasa yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu dan memberikan atribusi karakteristik manusia ke makhluk yang bukan manusia. Contohnya, seperti tadi menyesal. Harusnya kan manusia menyesal. Hal yang lain, misalkan tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan seperti apa? Sama kayak tangan kita. Kalau misalkan sama, seberapa besar tangan Tuhan? Apakah benar ada tangan Tuhan di luar bumi ini? Coba dicari ada tangan Tuhan. Enggak. Kenapa ada tangan Tuhan sedang merendah? Itu artinya apa? Gaya bahasa. Untuk menjelaskan dengan menggunakan karakteristik manusia kepada makhluk yang bukan manusia, yaitu pada Tuhan. Sama juga dengan menyesal. Jadi, jangan dianggap Tuhan menyesal sama seperti kita menyesal. Gitu ya. Karena dia maha tahu. Dan dia juga berdaulat. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Maksud dari perumpamaan ini apa? Perumpamaan yang mana? Kita baca ayatnya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ya. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulionya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulio itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit sebab musim menuai sudah tiba. Ya, ini perumpamaan ini maksudnya apa gitu ya? Jelas kalau benih itu identik dengan suatu hal yang baik, gitu ya. Benih itu adalah awal daripada sebuah kehidupan dari sebuah tumbuhan, gitu ya. Benih itu diartikan sebagai firman. Benih yang ditaburkan, artinya firman yang disampaikan. Akan bertumbuh. Firman itu akan bersemayam di dalam jiwa dan jiwa yang mendengarkan. Oke. Nah, benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak ada diketahui orang itu. Artinya, orang yang menabur benih itu dapat melihat benih itu tumbuh. Tapi ia tidak bisa menceritakan, bukan menderitakan, ini salah.
menceritakan bagaimana benih itu tumbuh atau apa yang menjadi penyebab atau cara bertumbuh itu bagaimana, ya. Dia hanya penabuh itu bisa lihat, oh kecil, besar, besar, lalu siap untuk dipanen. Tapi cara bertumbuhnya, lalu penyebabnya dan sebagainya tidak tahu gitu ya. Iya, yang dimaksud sini adalah para pemberita firman, itu alias para murid-murid. Dan kita hamba Tuhan, pengkhotbah pada hari ini juga, yang kelak menjadi pemberita firman. Begitu ya. Demikian pula kita tidak mengetahui cara roh mengubah hati seseorang melalui firman Allah, ini maksudnya. Begitu juga seperti angin yang bertiup, kita tidak dapat mendengar bunyinya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Ya. Dikatakan, lalu pada malam hari si penabur benih ini tidur, dan pada siang hari ia bangun, tiba-tiba tumbuh, begitu ya. Maksudnya adalah bahwa para pemberita itu hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya. Tidak akan tahu apa yang terjadi setelah firman itu disampaikan. Ya. Karena roh Allah lah yang akan melanjutkan pekerjaan. Kami sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi jemaatnya. Menyampaikan firman Tuhan, ada yang mendengar, ada yang tidak mendengar, ada yang langsung bertumbuh. Itu kenapa? Karena kita tidak pahami begitu ya. Karena apa? Karena itu karya daripada roh Allah gitu ya. Di dalam setiap orang yang mendengarkan, yang ditaburkan pada benih yaitu firman. Begitu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit sebab musim menuai sudah tiba. Bila benih itu bertunas, ia akan terus bertumbuh. Begitu juga halnya anugerah. Pekerjaan Allah di dalam dunia maupun di dalam hati sedang dan akan terus bertumbuh, saudara-saudari. Meskipun mulanya kecil, pada akhirnya akan semakin besar. Ya, seperti saya pernah mendengar ada kesaksian seorang yang menjadi Kristen hanya karena mendengar lonceng gereja. Awalnya hanya lari pagi, lewat gereja dan sebagainya, biasa saja. Pada suatu hari ketika dia tidak sengaja mendengar lonceng yang sedemikian kencangnya, lalu membawa dia masuk ke gereja. Dan pada saat ini akhirnya dia menjadi seorang Kristen. Dan orang Kristen yang bisa dibilang yang sangat berbuah begitu ya, di majelis dan sebagainya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengira. Firman itu disampaikan dan bisa bertumbuh. Kenapa? Karena karya roh Allah. Ya. Bagi mereka yang menerima Injil dengan benar dan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, ketika musim menuai tiba akan dikumpulkan seperti gandum ke dalam lumbung Allah. Begitu ya, ada waktunya. Jadi itu yang membuat saya pribadi sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tidak takut kalau firman Tuhan itu jelek sehingga jemaat tidak dengar. Enggak. Bagaimanapun konteks jemaat yang mendengar, saya percaya kuasa Tuhan bekerja, begitu ya. Terutama juga dalam kegiatan Q&A ini juga ya, dijelaskan dan sebagainya. Saya percaya roh Tuhan bekerja gitu ya. Terus saat akan bertumbuh di dalam setiap pendengar. Lalu pertanyaan yang ketujuh, mengapa Tuhan Yesus sering mengajar murid-muridnya menggunakan perumpamaan? Ya, memang ya, Yesus sering pakai perumpamaan-perumpamaan di sekitar kehidupan murid-murid sehingga ketika diajarkan nggak asing begitu bagi mereka. Mereka sering lihat. Ya, kenapa Yesus pakai perumpamaan begitu ya? Pertanyaan yang sangat bagus begitu ya. Perumpamaan adalah kisah yang membumi dengan makna ilahi. Ya, saya coba cari-cari kenapa dengan perumpamaan. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan kedalaman dan kebenaran ilahi. Kisah-kisah seperti ini mudah diingat, nampak tegas, dan mengandung simbol yang penuh makna. Dalam budaya Yudaisme, menggunakan perumpamaan merupakan bentuk umum untuk mengajar. Ya, ingat, Yesus ada dalam budaya Yudaisme. Nah, dia juga seringkali disebut rabi. Ya, jadi rabi pada waktu itu juga sudah terbiasa mengajar dengan perumpamaan, dengan cerita. Karena ada sebuah teori ya mengatakan bahwa orang itu bisa menolak sebuah ajaran. Mungkin karena dalamnya ajaran atau mungkin berbedanya pengajaran bisa ditolak. Tapi tidak ada yang bisa menolak yang namanya cerita. Ya. Kalau misalnya pada suatu hari ini semua orang bisa menerima cerita. Maka pengajaran yang paling bagus, yang paling metode yang mantap begitu ya, melalui cerita. Karena cerita itu dekat dengan kehidupan. Begitu. Yesus adalah guru yang kreatif, Yesus adalah guru agung, ya, dia adalah orang yang berhikmat, nah, dia adalah Allah. Ya. Lalu sebelum sampai di titik tertentu dalam pelayanannya, Yesus telah menggunakan banyak analogi grafis yang gampang dipahami bagi setiap orang. Misalnya garam, terang, ragi,
roti domba gitu ya. Lalu lubang jarum. Bapak Ibu, lubang jarum menurut Bapak Ibu apa? Jarum ada lubangnya begitu ya. Rupanya bukan itu. Lubang jarum itu ada satu pintu di dalam gerbang di Yerusalem. Nah, ada satu pintu ini, ada satu lagi pintu lubang jarum begitu ya. Yang biasa malam-malam orang masuk lewat jalan situ gitu ya. Nah, itu salah satu yang mereka sudah biasa. Kalau kita, apa maksudnya lubang jarum begitu ya? Dia harus lihat konteksnya begitu ya. Jadi, perumpamaan ini mudah dipahami dan pengajarannya langsung pada titik tentu langsung mengena begitu ya. Soalnya Yesus pakai perumpamaan. Maknanya dan wakil analogi ini dengan jelas menyatakan konteks yang ia ajarkan. Walaupun begitu, perumpamaan membutuhkan penjelasan lebih jauh. Ada perumpamaan-perumpamaan yang murid Tuhan Yesus sendiri tidak mengerti maksudnya apa begitu. Ya, itulah kehebatan daripada pengajaran pada Tuhan Yesus. Ya, dengan perumpamaan sendiri juga ada juga yang tidak memahami begitu ya. Oke, Tuhan Yesus mengerti bahwa kebenaran bukanlah musik yang manis bagi semua telinga. Sederhananya, ada orang yang tidak tertarik atau berminat pada hal dalam tentang kerajaan Allah. Mengapa dia berkata-kata dalam perumpamaan? Bagi mereka yang betul-betul lapar akan Allah, perumpamaan itu efektif dan gampang diingat ketika seseorang mendengarkan kebenaran ilahi. Ya, ini jawabannya. Perumpamaan Tuhan Yesus menyatakan kebenaran secara mendalam hanya dengan sedikit kata, tapi penuh dengan penggambaran dan juga tidak mudah dilupakan. Sehingga perumpamaan merupakan berkat bagi mereka yang mau mendengar. Namun bagi mereka yang berhati tumpul dan lambat mendengar, perumpamaan bisa-bisa malah menjadi penyataan akan penghakiman, gitu ya. Markus 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Mengapa legion, orang jahat yang banyak itu, meminta Tuhan Yesus menyuruh mereka pindah ke babi-babi itu? Ya, kenapa ke babi-babi? Gitu. Ya, kita tahu kisahnya ya. Ini saya skip saja. Tentang seorang yang dikemasukan roh jahat di Gerasa. Ya, jumlahnya legion, lalu meminta pindah kepada babi-babi, lalu babi terjun begitu ya, mati. Mereka meminta Yesus menyuruh mereka memasuki babi itu. Mereka di sini adalah si iblis itu ya, si legion itu. Karena dengan menghancurkan babi-babi, mereka berharap dapat melakukan hal yang lebih jahat lagi terhadap jiwa-jiwa orang di daerah itu. Dan ini mau mereka lakukan bukan dengan memasuki orang lain lagi, karena mereka tahu Kristus tidak akan mengabulkan permintaan mereka seandainya mereka memohon izin darinya. Ya, Yesus mengabulkan permintaan mereka itu ayat 13. Mengapa? Kenapa Yesus mengabulkan? Karena agar orang melihat bagaimana Tuhan Yesus, ya ini tafsiran saya pribadi ya, mungkin ada tafsiran lain dari orang lain atau yang lain ya, tapi kalau saya pribadi melihat karena agar orang-orang di sekitar Gerasa, ya, itu ada kota yang besar, nanti ada bahas Dekapolis, ya, melihat bagaimana Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Artinya satu manusia itu berharga. Ya, jadi nanti kita bisa lihat ketika kisah ini selesai, kelanjutannya banyak orang ikut Tuhan Yesus. Hampir sekitar Dekapolis. Seperti apakah kota Dekapolis? Jadi waktu Yesus mengusir setan itu berarti banyak orang sedang nonton, liatin Tuhan Yesus. Ya, anggapan saya Yesus itu sedang mempraktekkan gitu, mengajarkan pada orang banyak, memperlihatkan kalau satu jiwa ini berharga dibandingkan babi-babi itu yang tanda kutip pada konteks orang Yahudi, babi itu adalah binatang yang najis begitu ya, atau yang berdosa begitu ya. Nah, yang diselamatkan manusia gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir, jadi Dekapolis itu apa? Ya, Dekapolis bisa kita lihat di beberapa kitab dituliskan ya, di Markus 5 ayat 20 ya. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang tadi buat Yesus sendirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang itu siapa? Yang kerasukan tadi. Markus 7, 31-37, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, memohon padanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi Yesus balik lagi, udah pergi ke tempatnya, balik ke daerah Dekapolis, menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Ini fotonya. Ya, ini gambar tentang ada orang yang melukiskan ya, tentunya bagaimana situasi pada saat itu. Orang yang tuli dan sebagainya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini peta Dekapolis. Ya, Dekapolis itu apa?
Dekapolis itu artinya 10 kota, dari kata deka artinya 10 dan polis itu kota. Jadi Dekapolis itu adalah daerah yang terdiri dari 10 kota. Kotanya apa saja? Nah, Dekapolis ada wilayah 10 kota Yunani yang didirikan oleh Alexander Agung, Alexander the Great, dan para penggantinya sekitar Masehi ya, 323 Masehi atau sebelum Masehi juga. Di timur Laut Galilea. Tampaknya wilayah itu telah menjadi wilayah kosmopolitan dengan bermacam-macam bahasa yang digunakan. Yesus pernah melalui wilayah ini sebelum memimpin pemberian makan. Jadi setelah itu, Markus 7, Markus 8, masih daerah Dekapolis, Yesus memberi makan 4.000 orang. Masih di daerah Dekapolis. Ke-10 kota yang disebut oleh Plinius, ya, saya rasa Plinius ini adalah tokoh sejarawan ya, dari Yahudi. Sebagai anggota mula-mula ialah ya kota ini ya. Ada Gerasa, Philadelphia, Gadara, Hippos, Damaskus, itu juga termasuk daripada Dekapolis. Jadi beberapa pertanyaan tentang kota ini juga memberikan wawasan untuk kita ya. Saya rasa ini di gambar-gambar ini peninggalan sekarang. Sepertinya arsiteknya seperti arsitek zaman-zaman Yunani Romawi ya. Mungkin dibangun oleh mereka. Penduduk Dekapolis turut dalam kelompok orang yang banyak mengikut Kristus sesuai Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis dan Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saya rasa kenapa orang Dekapolis berbondong-bondong mengikut Yesus? Jawabannya adalah karena melihat mukjizat pengusiran setan itu. Berarti ya dapat kesimpulan bahwa peristiwa pengusiran legion itu dilihat oleh orang banyak, lalu nampaknya kisah itu menjadi kisah yang terkenal. Ya, dan orang yang kerasukan itu orang yang benar-benar diketahui orang sekitar itu, orang yang terkenal sudah kerasukan luar biasa begitu ya. Dan kita dapat membayangkan begitu parahnya orang itu kerasukan.